أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahwa sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan membawa kabar gembira untuk orang-orang mukmin yang beramal saleh. Sesungguhnya bagi mereka pahala yang besar. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia berdoa untuk kejahatan, sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Adalah manusia suka tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Maka kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, supaya kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali saya Muhammad Hizbullah dapat kembali menjumpai Anda dalam program Serambi Islami, program kajian tafsir Al-Quran. Tema kita pagi ini adalah kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran selain sebagai mukjizat terbesar bagi umat manusia, dan juga Al-Quran ternyata menyimpan banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari. Dengan hadirnya berbagai macam ilmuwan, intelektual-intelektual yang mempelajari dan mengkaji hazanah-hazanah Al-Quran, ternyata sampai saat ini tidak habis-habisnya untuk kita pelajari. Dan pemirsa, di studio sudah hadir guru kita, ada Syekh
Ahmad Al-Musri. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaifa wabarakatuh. halukum Syekh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, minggu lalu kita berjumpa lagi di program Serambi Islami. Insyaallah, mudah-mudahan. Kemudian juga ada qori kita yaitu Ustadz Riza Fahmi, salah satu mahasiswa dari Perguruan Tinggi Ilmu Quran yang merupakan salah satu bidikan yang khusus mengkaji, mempelajari tentang ayat-ayat Al-Quran. Dan tadi sudah dibacakan tentang surah Al-Isra ayat 9 sampai dengan 12. Kaitannya adalah tentang ternyata Al-Quran itu bukan hanya sebagai pemberi berita gembira, bukan hanya fungsinya sebagai pemberi petunjuk, tetapi juga Al-Quran itu menyimpan berbagai macam ilmu pengetahuan yang kalau kita akan kaji nggak akan selesai-selesai Syekh. Nah, mungkin ayat tadi mungkin Syekh bisa menjelaskan kepada seluruh pemirsa di rumah bahwa bagaimana Al-Quran itu menjadi sumber pengetahuan bagi umat manusia. Silakan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahibbukum jami'an fillah. Saya cinta kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa kumpulkan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah Iqra. Iqra, betul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya membaca dengan menyebut nama Allah. Maka Islam itu selalu mengajak kita untuk harus banyak ilmu yang kita dapati, apalagi Al-Quran. Ayat yang baru dibacakan tadi, wa anna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah, Quran itu memberi petunjuk, memberi hidayah, memberi ilmu, banyak ilmu pengetahuan bagi kita semua sebagai umat Islam. Dan di sini itu salah satu di antara nama Al-Quran adalah Huda. Hudan itu adalah yang memberi petunjuk. Enggak harus memberi petunjuk dalam Islam saja. Karena singkat dari ilmu atau yang disampaikan Al-Quran tentang ilmu adalah kullu ilmin yadfa'ul jahl. Setiap ilmu yang menolak atau menjauhkan kebodohan. Maka ini adalah tentang itu sama di dalam agama maupun dalam kehidupan kita. Kadang-kadang orang berpikir itu Al-Quran hanya untuk kita sholat, untuk kita puasa, untuk kita zakat saja, atau sebagai mukjizat. Ternyata Al-Quran itu membawa banyak manfaat untuk kita, banyak mengajarkan ilmu pengetahuan untuk kita. Lillati hiya aqwam, memberi jalan lebih bagus, apalagi dan membukakan banyak pintu ilmu pengetahuan dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Semua itu terdapat dalam Al-Quran. Betul. Semua ilmu yang kita cari itu pasti dalam Al-Quran. Berpolitik di dalam Al-Quran. Belajar agama, syariat, hudud, akhlak, adab, sirah, semuanya terdapat di dalam Al-Quran. Bahkan kisah-kisah yang terdahulu, kisah-kisah umat terdahulu ada dalam Al-Quran. Bahkan fakta ilmiah yang kita baru dapati sekarang dari 1400 tahun yang lalu, Islam sudah atau Al-Quran sudah menerangkannya. Faman yuridillahu ay yashrah sadrahu faman yuridillahu ay yahdiyahu yaj'al sadrahu yashrah sadrahu lil Islam. Allah menjelaskan dalam surat Al-An'am, Allah yang kalau ingin bukakan hati seorang hamba atau memberi petunjuk, Allah bukakan hatinya. Langsung dia menerima cahaya Islam. Yashrah sadrahu Islam. Wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, ingin disesatkan oleh Allah SWT, dijauhkan dari kebenaran dan hidayah Allah SWT, akan menjadikan dadanya itu sempit. Seolah-olah itu naik ke langit. Maka kita mulai ditemukan sekarang, orang makin naik ke atas, makin berkurang oksigen, makin susah nafas, makin susah bernafas. Maka itu sudah ada dalam Al-Quran sebenarnya. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Qamar itu sudah belah dua. Dan sudah ada garisnya, baru ditemukan sekarang. Ternyata Al-Quran sudah menjelaskan. Bahkan lebih dari itu, Al-Quran sudah banyak ilmu yang Al-Quran menjelaskannya. Bahkan di dalam tentang ilmu biologi saja, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tariq, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Betul. Perhatikanlah manusia, dari mana kau ciptakan? Itu diciptakan. Biologinya. Tentang kehidupan, itu Al-Quran sudah menjelaskan.
Bahkan banyak wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan di dalam diri kalian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun. Afala tubsirun. Kalian tidak memperhatikannya. Kalian tidak melihat isi di dalam diri kalian tentang ilmu pengetahuan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan banyak fakta ilmiah, banyak hal di dalam Al-Quran. Al-Quran itu nggak hanya khusus buku agama saja. Orang berpikir Al-Quran itu hanya membawa kita untuk syariat saja. Untuk tidak. sholat, zakat Untuk saja. sholat tidak. Sebenarnya itu Al-Quran lengkap dengan semua. Maka dengan firman Allah, ma farratna fil kitabi min syai'. Itu semuanya sudah dalam Al-Quran. Kita tadi bilang berpolitik dalam Al-Quran. Kisah Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml. Berpolitik gimana cara sama Bilqis itu. Nah, dan banyak hal-hal yang kita bisa dapati dan kita bisa pelajari di dalam Al-Quranul Karim. Maka ayat yang tadi saya bacakan, Iqra. Nabi SAW tidak bisa baca. Bagaimana disuruh Iqra? Mesti Iqra itu artinya Iqra yang baca yang tertulis. Nabi SAW tidak bisa membaca. Artinya bacalah alam semesta ini. Bacalah diri anda. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka Allah Subhanahu wa taala banyak membukakan pintu banyak ilmu pengetahuan dalam Al-Quranul Karim. Banyak kisah. Bahkan sekarang banyak mukjizat yang ditemukan oleh orang-orang yang non-muslim. Tapi itu ternyata sudah dalam Al-Quran. Sebagian mengatakan saya menemukan ada garis bahwa bulan itu sudah dibelah dua. Ternyata ada kata ulama, ini udah ada surat Al-Qamar. Sudah dijelaskan dari dari 1400 tahun lebih dari 1400 tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan. Tapi mungkin fakta tersebut pada zaman mereka tidak bisa dipahami. Maka di Al-Quran itu tafsirnya berbeda-beda setiap perkembangan zaman. Itu ada penjelasan lebih dalam tentang semua ilmu pengetahuan. Dan Al-Quran, Al-Islam selalu mendukung ilmu. Ilmu itu tidak harus ilmu agama saja, tapi ilmu dalam kehidupan kita secara ilmu umum, umumnya. ilmu agama. Betul gitu. sekali. Makanya benar tadi yang sudah disebutkan sama Syekh adalah ilmu biologi. Itu yang disebutkan tadi memang Al-Quran sudah menjelaskan. Yang lebih runtun mungkin ada ayat bagaimana sebelum menjadi tulang belulang, sebagai diciptakan dari setetes air mani dan lain sebagainya. Itu mana ada manusia biasa yang berbicara. Dari 1400 tahun yang lalu kalau bukan Al-Quran gitu. Betul sekali. Ilmu politik juga tadi disebutkan ya, surat An-Naml. Dan banyak lagi misalnya tentang apalagi hubungan antar sesama, ilmu sosial mungkin. Betul. Bagaimana kita membangun sesama mungkin Syekh bisa jelaskan. Bahkan ilmu sosial ada, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang bersama Allah. Bersama istri, bersama anak. Bagaimana kita, ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat bersama Ismail. Nah, kan? Di dalam surat As-Saffat. Ya benarnya ilmu, semua ilmu. Bagaimana? Ilmu pendidikan, ilmu tarbiyah. Bagaimana kita bisa mendidik anak? Sudah dalam Al-Quran. Bahkan ilmu tentang langit dan bumi, itu ilmu-ilmu yang kita, orang berpikir itu baca Al-Quran hanya sekedar membaca dan mendapatkan pahala, betul. Al-Quran itu sebagai petunjuk buat kita. Tapi ini salah satu nama di antara Al-Quran. Al-Quran itu adalah rahmah, adalah syifa, adalah rahmah membawa hudan. Terus banyak nama-nama Al-Quran yang betul-betul memberi banyak manfaat untuk kita sebagai umat Islam. Bahkan ilmu sejarah sudah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatu alladziina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharu al-arda wa 'amaruha aktsara mimma 'amaruh." Allah menjelaskan, mengapa kalian tidak berjalan di muka bumi melihat bekas orang-orang yang sudah dibinasakan oleh Allah, sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Fir'aun, bagaimana 'Ad. Bahkan Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an. "Falyauma nunajjika bi badanika latakuna min khalfaka ayah." Pada hari itu Allah selamatkan jasadnya Fir'aun, maka sekarang tubuhnya sudah ada museum di Mesir. Itu menjadi pelajaran. Ada, menjadi pelajaran bagi orang zalim. Maka setiap orang zalim dulu dinamakan Fir'aun. Tapi mulai dari zaman Nabi Yusuf berarti bukan Fir'aun lagi, karena menceritakan itu Malik, raja. Bukan Fir'aun lagi. Dan bahkan mengatakan ulama bahwa itu bukan namanya, itu sifatnya. Setiap orang Fir'aun itu zalim. Maka kadang-kadang orang perilaku apa zalim dikatakan Fir'aun. Tapi sekarang ada juga yang mengatakan kalau dia suka menjilat dan lain sebagainya, suka memfitnah, itu juga katanya masuk kepada Fir'aun, tapi Fir'aun abad modern. Tetapi Syekh, sebentar lagi saya juga akan bertanya nanti tentang apalah tadabburun Al-Quran. Kenapa kamu tidak mentadabbur Al-Quran? Tapi kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini.
Negeri Indonesia. Kenali suku, adat, budaya, kekayaan alam yang kita miliki, dan panorama keindahan tempat-tempat wisata di seantero Nusantara. Negeri Indonesia, Senin hingga Jumat, pukul 11. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam kajian tafsir Al-Quran. Kali ini kita membahas tentang Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Tadi kita sudah banyak mendapatkan pelajaran bahwa Al-Quran lahir ilmu-ilmu seperti ilmu biologi, kemudian ilmu politik, ilmu sosial, ilmu kimia, bahkan ilmu matematika dan lain sebagainya. Karena semua cabang ilmu pengetahuan itu berasal dari Al-Quran. Tetapi untuk lebih memperkuat tafsir kita pada pagi ini, Syekh, kita akan mendengarkan ayat. Selain ayat yang dibacakan pertama oleh qori kita tadi, akan dibacakan surah Muhammad ayat 24. Silakan Ustaz Reza Fahmi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci menerimanya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Syekh, ini sangat luar biasa sekali ayat ini. Ternyata Allah itu menantang kepada kita, kepada seluruh ilmuwan, kepada seluruh umat manusia bahwa afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa mereka itu tidak memperhatikan, mempelajari untuk menjadi sumber ilmu pengetahuan mereka? Atau apakah hati mereka telah buta gitu, akfal gitu, Syekh? Mungkin ini sangat menarik sekali buat pemirsa di rumah tentang Al-Quran itu menantang kita untuk berpikir gitu, Syekh. Memang Allah Subhanahu wa taala sudah memperlihatkan semua kekuasaannya. Tinggal kita yang memperhatikannya. Tinggal khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Maka kalau kita punya penglihatan, mata bisa melihat, tapi kita tidak bisa melihat kekuasaan Allah, sayang sekali. Betul. Maka Allah menantang kita dalam Al-Quran dalam 2 surat. Surat pertama An-Nisa. Ayat yang kedua adalah surat Muhammad 24. Afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa? Kenapa manusia ini tidak mentadabburi? Bukan hanya sekedar membaca saja. Al-Quran itu tidak ingin dibaca seperti buku atau koran gitu, dibaca saja begitu. Tidak. Artinya apa? Harus dipelajari. Bukan hanya dipelajari, mentadabburi, mengkaji, mendalaminya, dan mengeluarkan semua harta simpanan yang ada atau sesuatu yang berharga di dalam Al-Quran. Bukan hanya syariat saja, tapi semua ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita, dunia akhirat kita harus dikeluarkan dalam Al-Quran. Bahkan sekarang banyak tafsir bermacam-macam. Maka Allah SWT ingin kita mentadabburi Al-Quran, menghayati, mengamalkan. Bukan hanya kita cuma membaca, tidak. Itu salah satu kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. Kita membaca, terus kedua kita menghafal, kita memahami, kita menghayati, dan mengamalkan, dan berdakwah dengan Al-Quranul Karim. Nah, maka Allah SWT ingin kita senantiasa membaca Al-Quran, bukan sekedar membaca, tapi memperhatikan, mentadabburi, mendalami, mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dalam Al-Quranul Karim. Nah, dari situ Allah SWT menantang kita lagi. Kalau kamu tidak mentadabburi Al-Quran, kamu tidak memahami, tidak menghayati, tidak mengamalkan, tidak mendapatkan banyak pelajaran, maka hati Anda telah terkunci. Kalau sudah terkunci, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Tidak mungkin dia bisa menerima kebenaran. Tidak bisa Allah membukakan ilmu pengetahuan yang ada dalam Al-Quran. Tidak mungkin Allah bisa membukakan rahasia-rahasia dalam Al-Quran. Banyak rahasia-rahasia yang baru ditemukan dalam Al-Quran sekarang.
Sebelumnya tidak pernah. Apakah ulama dulu kurang dengan ulama sekarang? Bukan. Tapi kadang-kadang dibukakan untuk ulama dulu, tapi tidak dibukakan pintu ma'rifat untuk ulama sekarang. Dan itu sebaliknya. Karena Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu karunia Allah diberikan kepada siapapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak menghayati, mentadaburi, tadi kita sudah bilang, ilmu sosial adalah Al-Quran, ilmu biologi, ilmu politik, semua sudah terdapat dalam Al-Quran. Tapi kira-kira sudah kita mengamalkannya, mengkajinya, mempraktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini adalah tanda-tanda buat diri kita semuanya. Atau kalau tidak mengamalkannya, hanya kita membaca terjemahan, bacaan, setiap hari berapa juz, berapa ayat, dibaca terjemahannya juga, tapi tidak diamalkan. Berarti hatinya telah dikunci. Yang bukakan hatinya itu siapa lagi? Huda, Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu membukakan dengan petunjuknya lagi. Hidayahnya Allah Subhanahu wa taala akan Allah memperlihatkan itu semua kepadanya. Makanya mungkin Indonesia itu perlu, dan alhamdulillah sudah ada gitu dari MUI maupun dari mana-mana sudah mengadakan lembaga peneliti Al-Qur'an. Nah, jadinya bagaimana ayat per ayat itu Al-Quran itu diteliti sesuai dengan konteks zaman saat ini. Itu sangat menarik. Misal dan alhamdulillah TVRI kita melalui program tafsir Al-Quran juga kemarin dari segi asap misal, duhon kita sudah bahas, dan itu sangat kontekstual dengan Al-Quran. Nah, Ustadz Syekh juga ada sebagai tambahan, saya pernah dengar dari Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa seluruh cabang ilmu pengetahuan bahkan yang belum ada pun itu sudah ada di dalam Al-Quran sih. Betul. Nah, kira-kira bagaimana kiat-kiat bagi masyarakat Muslim di Indonesia untuk terus mendalami, mengkaji Al-Quran gitu sih, mungkin sebagai motivasi supaya terus menggali Al-Quran habis-habisnya, karena dari berbagai sudut nggak akan berhenti cari Al-Quran gitu. Betul. Memang ada kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran, apalagi mentadaburi, menghayatinya. Yang pertama membaca, dan banyak hadis tentang keutamaan kita membaca Al-Quran. Baca satu huruf dapat satu pahala, satu pahala menjadi 10. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, dan beliau mengatakan haditsun hasan sahih dari Abdullah bin Mas'ud, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu yang pertama, kita membaca. Yang kedua, kita memahami. Kalau kita membaca, harus kita paham apa yang kita baca. Jangan sekedar kita hanya membaca saja. Allah menyuruh Nabi Iqra, tapi Iqra apa? Yang tertulis apa yang... Nah, maka itu harus kita memahaminya. Kemudian kalau otomatis kita membaca, memahami, otomatis kita menghafal. Kalau orang yang rajin baca Al-Quran, memahaminya, pasti dia akan insya Allah cepat menghafal Al-Quran. Terus kemudian sesudah kita menghafal, kita harus mengamalkannya, mempraktikkannya. Yang kelima adalah berdakwah dengan Al-Quran. Di situ ada akhlak, adab, cara didik anak, bersosial. Gimana? Itu dari Al-Quran. Kita ambil, kita praktikkan. Antum tadi bilang, ada di MUI, ada di NU, di semua lembaga kita, organisasi Islam kita, yang mereka selalu berusaha untuk mengeluarkan rahasia-rahasia Al-Quran. Sesuai dengan apa penelitian mereka, kajian tentang Al-Quranul Karim dan isi dan kandungan Al-Quranul Karim. Itu artinya apa? Agar umat Islam lebih gampang mengenal banyak ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Contoh misal ilmu pendidikan, mungkin Ustadz, yaitu ilmu pedagogik kalau saya lihat pengetahuan. Mungkin sekali lagi perlu dijelaskan. Tapi dalam kaitan ilmu pendidikan dalam Al-Quran, tadi disebutkan ayat kalau nggak salah sama Syekh tadi, Nabi tentang Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim, itu mungkin kembali diperjelas. Ini khususnya tentang, karena pendidikan di Indonesia ini perlu. Bagaimana pendidikan yang berbasiskan Al-Quran. Betul. Gitu saya. Mungkin kembali dengan merujuk tadi bagaimana Ibrahim mencara mendidik anaknya. anak. Kembali mungkin maka di dalam kisah surat As-Saffat itu kisah ketika Nabi Ibrahim bermimpi ingin menyembelih anaknya. Betul. Beliau tidak mungkin itu, beliau dapat perintah, mesti beliau melaksanakannya langsung. Tapi ada musyawarah, ajaklah anak berbicara. Tuh, mendidik itu sebenarnya itu banyak faidah dan dari kisah tersebut. Ya bunayya inni ara fil manami an adbahuk. Wahai menyembelihmu. Fanzur, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Coba perhatikan. Betul. Karena kebaikan orang tua itu berdiskusi dengan anak, bermusyawarah dengan anak, walaupun itu sebuah kewajiban, tapi ajaklah berdiskusi dengan anak. Berarti pendidikan pertama adalah orang tua harus mendekati anak. Nah, itu betul sekali. Jangan kemauan kita, tapi kemauan anak. Anak kita jangan dia mau kuliah ini, jangan kita paksa dia. Iya susah, benar kan? Apalagi kalau dia 1 tahun, 2 tahun kuliah, tapi nggak lancar gitu, ada banyak masalah, banyak kendala. Itu diri kita yang salah, benar kan? Inni ara fil manami an adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al
ma tu'mar satajidun insyaallah minas sabirin. Nah, itu kesalehan untuk anak yang saleh itu. Dari istri yang salehah. Matalah sebab mendapatkan anak saleh adalah istri salehah. Istri salehah yang punya anak yang saleh. Benar kan? Amin. Apalagi Ustaz insyaallah kita doakan dapat istri yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Didoakan Masya langsung. Maka insyaallah ini cara berdiskusi dengan anak. Bagaimana orang tua punya perintah tapi enggak diperintahkan ke anak. Berarti kedua ilmu pedagogik yang kedua adalah memberi contoh dulu. Betul. Selain mendekati mencontoh. Mencontohkan, betul sekali. Seperti Allah SWT dalam ingin mendidik umat. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Ayat jilbab dalam Al-Qur'an, hijab. Akhirnya Allah menyuruh apa? Wahai Nabi, perintahkan istrimu, anakmu, istri orang beriman. Itu bagaimana cara kita mendidik umat? Mulailah dari diri kita sendiri, istri kita, anak kita. Maka Allah menyuruh Nabi Muhammad, mulailah dari istrimu sendiri. Kalau istrimu bertaat, anakmu otomatis akan bertaat. Kalau anakmu sudah bertaat, rumah anda sudah lengkap, udah bagus, baru anda bisa memperluaskan itu. Subhanallah. Bisa mengajak orang lain untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tadi kalau saya ambil dari satu sub bagian ilmu pendidikan itu, pertama khususnya dari orang tua adalah pertama membangun komunikasi dulu. Betul. Mendekatinya. Kemudian setelah itu adalah yang tadi apa, Syekh? Setelah memberi contoh, memberikan contoh, memberikan kalau kita sudah mampu memberikan contoh kepada diri kita, istri kita, dan insya Allah dia akan menjadi, memang benar pernyataan bahwa suksesnya seseorang menjadi pemimpin bisa dilihat dari sukses dia di dalam rumah tangga. Betul sekali. Itu tentang ilmu pendidikan. Mungkin dari ilmu-ilmu yang lain nih, Syekh, bisa selain ilmu pendidikan apalagi yang contohnya misal kita ambil dalam Al-Quran misal, atau ilmu bahasa misal. Kan Al-Quran begitu indah bahasanya, itu menantang kita untuk mempelajari. Bahkan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga di dalam beberapa ayat, ya saya jelaskan beberapa ayat, seperti surat Al-Hijr ayat 9. Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan adzikr itu, wa inna, dan kami pula akan menjaganya. Inna di sini artinya kami. Nah kan? Adzikr itu ditafsirkan sebagian ulama mufassirin adalah Al-Quran, dan sebagian lain Quran dan Sunnah, dan itu yang sahih insyaallah. Artinya adzikr itu dijaga oleh Allah, Al-Quran dan Sunnah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inna itu artinya kami. Tapi kok Allah itu Maha Esa, satu. Bagaimana Allah bisa mengatakan kami? Kami itu artinya atas keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti presiden kalau berbicara, dia nggak bilang saya, tapi dia bilang kami sebagai Presiden Republik Indonesia. Berarti lit ta'zim. Lit ta'zim, betul sekali. Ya. Bahasa gitu. Kita pindah surat lagi, surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Orang pasti protes, ini kenapa kok bahasannya begitu? Nabi Sulaiman mendahulukan namanya sebelum nama Allah. Innahu min Sulaiman, ini dari Sulaiman. Dan kemudian bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya innallah dulu baru minas Sulaiman. Betul, bismillah dulu, iya, baru Nabi Sulaiman. Tapi dijelaskan bahwa dalam surat tertulis itu ada dua hal. Di amplopnya ditulis dari Sulaiman, tapi isi suratnya bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan lagi sama sebagian ulama bahwa surat itu di luarnya ditulis innahu min Sulaiman, tapi di dalamnya innahu min Sulaiman bismillahirrahmanirrahim. Karena Bilqis itu masih orang kafir, non muslim. Takut beliau karena belum mengenal bismillahirrahmanirrahim, takut mencela nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah sadar tidak faham, maka beliau mendahulukan namanya dulu sebelum nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngirim itu Sulaiman loh gitu kan. Sulaiman, betul sekali. Apa sih bismillahirrahmanirrahim? Betul sekali. Nah, kalau saya lihat dari penjelasan saya tadi, memang Al-Quran itu menantang kita untuk mencerna bahasa. Sebab dari tadi inna misal, itu sangat luar biasa. Itu kemudian lahirlah istilah ilmu ketatabahasaan. Betul sekali. Atau yang kita kenal dengan istilah ilmu nahu dan saraf, balaghah. Balaghah dan itu dari segi ilmu bahasa. Nah, mungkin dari segi ilmu yang lain nih, Syekh. Nah, udah tadi ilmu pendidikan, ilmu politik, ilmu sosial, atau ilmu apa gitu, misal ada berumah tangga, contohnya wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu Allah mengatakan di sini, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini kok bagaimana rumah bisa bangun dari 3 tiang, harus 4. Maka dijelaskan ulama di sini, 4 ini adalah takwa kepada Allah. Kalau rumah dibangun di atas sakinah, mawaddah, rahmah, dan takwa kepada Allah, insya Allah itu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh, ini terakhir sebagai kesimpulan atau closing statement, bisa menjelaskan bahwa bagaimana tadi kita sudah panjang lebar berbicara tentang Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan,
bisa disimpulkan, Syekh? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah semua ilmu pengetahuan itu sudah terdapat di dalam Al-Qur'an. Allah sudah menjelaskan ma farratna fil kitabi min syai'. Semuanya terdapat dalam Al-Qur'an. Tapi tinggal kita menggali, tinggal kita mengkaji, tinggal kita mempelajari, mendalami isi dan kandungan Al-Qur'an Al-Karim. Jangan sekedar hanya kita membaca, melantunkan ayatnya, kita mendengar suara ini merdu dan lain sebagainya, tapi kita tidak membaca artinya, tidak mendalami bahasa dan ilmu pengetahuan yang sangat luas di dalam Al-Quran. Bahkan banyak ilmu yang belum ditemukan sampai sekarang, tapi sudah terdapat di dalam Al-Quran sesuai dengan perkembangan zaman. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah pemirsa, itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari guru kita Syekh Ahmad Al-Misri. Banyak sekali, alhamdulillah saya juga dapat banyak ilmu. Ternyata Al-Quran itu bukan hanya sekedar baca seperti Quran, tetapi ada hal yang lebih penting daripada itu untuk menjawab tantangan zaman adalah membahasakan Al-Quran itu dengan konteks kekinian. Betul. Seperti ilmu biologi. Bahkan sejalan dengan itu sebagai kesimpulan terakhir, Al-Ghazali di dalam kitabnya Jawahirul Quran mengatakan bahwa seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang ada sekarang maupun baik yang belum diketahui maupun yang sudah, semuanya itu bersumber dari Al-Quran. Nah pemirsa, itu mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dari kajian kita pada pagi ini tentang Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Saya Muhammad Hizbullah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Setelah ini jangan lupa saksikan kajian Kitab Kuning bersama Ki Haji Ahmad Lutfi Fathullah MA, akan dipandu langsung oleh Ustadz Agus Edward. Sekian, wassalamualaikum.